Ya. Bagi Mas Arifin penting nggak lembaga Pak Arifin terkenal? Oh, banget. Kalau isu yang ditangani, mana lebih penting? Mengenalkan lembaga atau mengenalkan isunya? Ternyata Komnas HAM belum sepopuler Munir dan sebelum sepopuler dengan Kontras ya. Sehingga organisasinya itu justru dalam tanda kutip dibayang-bayangi oleh nama besar pendirinya. Mari kita mulai ya acara pada hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kawan-kawan telah hadir pada seri webinar yang ketiga ini, yang tema besarnya sudah kita diskusikan sejak hari pertama, yaitu pilar akuntabilitas, visibilitas, dan keberlanjutan OMS di Indonesia. Nah, ini kali ketiga kita diskusi. Hari ini kita akan mendiskusikan soal optimalisasi visibilitas organisasi masyarakat sipil. Nah, nanti yang akan menjadi narasumber atau fasilitator adalah Bang Misran Lubis. Baik, untuk waktu selama 20 menit, 30 menit, Bang Misran silakan untuk mempresentasikan gagasannya tentang visibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal untuk teman-teman semua. Nah, oke, kita akan bicara tentang visibilitas ya. Ini menarik bagi kita ya untuk sebuah organisasi. Oke, karena kita akan bicara visibilitas gitu ya. Jadi aku coba akan memantau melalui chat karena interaktif kita lewat chat room gitu ya. Apakah nanti bisa terlihat oleh teman-teman gitu ya. Coba tulis di chat room ya, teman-teman kalau mendengar kata visibility atau visibilitas selintas ya. Oke, keterbukaan, kelihatan, dikenal, kemanfaatan, ya itu kira-kira ya sepintasan ya kalau mendengar kata ini ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin di on-kan aja apanya, mic-nya ya, mic-nya karena ini akan langsung ngomong aja, nggak apa-apa beradu omongan gitu ya, biar kelihatan rame gitu ya. Coba gunakan mesin pencarian Google, ketik nama lembaga Anda, coba ketik lembaganya, muncul, ketemu nggak, langsung muncul nggak Bang Martin? Nama lembaganya Bang Martin apa? Langsung muncul sih Yayasan SIP Indonesia, Yayasan, SIP SHEEP Indonesia. eh, langsung di urutan pertama atau urutan berapa tuh ketika begitu diketik? Langsung alamat, jadi alamat terus overview bintang review gitulah. Jadi di urutan pertama langsung kelihatan. Itu terkoneksi ke apa? Google Map kah? Atau ke Instagram? Atau ke website? Atau ke apa itu yang langsung muncul itu? Kalau yang pertama ini kan informasi lokasi, lalu kemudian yang kedua itu muncul webnya, ketiga itu Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Oke. Yang muncul pertama alamat ya. Alamat ya berarti ya. Berarti Ya, dia alamat terkoneksi ke Google Map ya gitu ya. Oke. web. Siapa lagi yang sudah? Oke, berarti alamat, baru web, baru medsosnya ya, Instagram ya. Misalnya gitu ya. Ya, halo Bang. Dari Ya, Medan, silakan. ya, Mentari Meraki Asa. Hai Horas, Iya, harus Bang. pakai video mau biar nampak kurang Medan itu seperti apa? Udah lama nggak lihat Iya. Kumeteng orang Medan. Mohon maaf lagi pindahan kantor Bang, lagi riwah nih ha. Oke, Pindahan kamu kantor. sudah mengklik Ya, nama lembagamu? Apa? Siapa sudah. tadi namanya? Namanya siapa tadi? Yayasan Mentari Meraki Asa. Saya Evi. Evi, ya. Evi Ya, sudah mengklik, sudah mengetik. oke sudah Bang. Urutan pertama apa yang muncul? Ya, urutan pertama itu dari mapnya ya, alamat kantor. Kemudian ada website Mentari Meraki Asa. Kemudian lanjut Instagram dan lanjutannya ada gabung dari Lokadaya nih. Kemudian Oh, juga oke. Jadi, gabung SRTBC Komunitas gitu. jadi kamu di urutan keempat terpublikasi dengan koneksi ke Lokadaya ya. Iya, benar. Oke, sip. Nah, sekarang, oke, kalau itu jadi pembelajaran aja, teman-teman ya. Kedua, kemudian tadi ada yang sudah respon tadi ada Mentari, terima kasih sama Mas Martin ya. Terima kasih menginformasikan kurang lebih hampir sama tadi Mas Martin dengan
apa ya dengan Mentari tadi ya, posisi urutannya gitu ya. Lanjut teman-teman, kalau tadi dilihat berdasarkan nama lembaga, kita tahu posisi ketika di ketik lembaga kita apakah sudah muncul langsung atau tidak gitu ya. Atau mungkin bisa jadi kadang-kadang lembaga yang sama. Nah, isu kedua adalah coba ketik ya, satu isu atau informasi bisa bentuknya juga tagline organisasi kita ataupun concern kita ya, yang menurut kita itu dekat dengan kerja-kerja organisasi kita. Sudah, Bang. Nah, apa yang kamu ketik? Tuberkulosis, TBC. TBC. Ya. Siapa yang muncul pertama ketika diketik itu? Yang pertama pasti TBC Komunitas, PR Konsorsium Penabulu STPI. Oh, itu yang pertama Ya, muncul ya? ya, benar. Oke, nomor dua? Nomor kedua Instagramnya komunitas TBC Komunitas ya. Kemudian memang Oke. yang ketiga KNCV. Oh, HNCP. Nah, Yayasan Mentari kamu lihat muncul di urutan keberapa? Jauh Bang, jauh ke Ya, bawah. jauh ke bawah ya. Iya Oke. bener Bang. Nggak yang pertama yang kedua seperti yang tadi ya. Sekitar Oke. jauh ke bawah nih. Karena ada Oke. TBC Indonesia, ada Ya, Dinas Kesehatan gitu. ya, ya, oke. Terima kasih sharingnya. Kalau Mas Martin, Saya ngetiknya posyandu inklusi. Posyandu Inklusi. Ya, Itu menurut Mas Martin itu tuh core isu di kerja-kerja organisasi ya? salah satunya, Bang. Salah satunya. Oke, yang muncul pertama ketika diketik Posyandu Inklusi, apa yang muncul? Yang muncul pertama itu dari apa sih, Suara Merdeka, berita gitu. Mm-mm. Lalu Nomor dua, nomor dua ini ada eh, apa namanya nih? Sama juga berita Depok gitu. oh, Depok, kampung saya sekarang. Oh, oke. Oke, Baru aku sekarang kemudian tidak. tiga Kalau keempat kalau penting. apa infonya dari lembaganya Mas Martin, apakah dia bentuk berita dan sebagainya muncul ke berapa? Kalau diurut dari atas ke sembilan, Bang. Ke sembilan ya. Oke, itu Ke munculnya sembilan, nah, Bang. munculnya tentang itu kaitan dengan lembaga Mas Martin itu di website Mas Martin atau diberitakan orang? Kalau yang di websitenya Nah, SIP, yang maksudnya urutan ke sembilan tadi infonya dipublikasi di mana itu? itu karena kita kemarin bermitra, jadi itu munculnya di eh, webnya Mitra, Di webnya Mitra dan baru kemudian setelah itu ke 10 ke 11 itu baru berita dari yang ini, Liput. oke, baru berita dari lembaganya Mas Martin, Ya, termasuk berita dari apa namanya, media yang media Liput. massa. Media massa. Ada yang diberitakan media ada nggak? Yang diberitakan media, media maksud kita media apakah online atau tapi bukan lembaga kita ya, media online atau media massa yang lain gitu. Ada Bang, itu yang ke 10 tadi. Jadi 9 Oh, yang ke mitra, yang 10. 10 itu berita media. Hairi Mas Agus tadi sempat coba nggak cek di apa di Google apa di mesin pencarian? Sudah, sudah, sudah. Apa yang Mas cek di situ? Ini berita dari Pemkab Lombok Timur yang pertama. Oke. Kebetulan kemarin ada acara, kemudian apa Mm-mm. diberitakan di portalnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Hmm. PKBI Kemudian, ketemunya di berita keberapa? ya ini langsung yang ada nih, yang pertama nih. Oh, oke, oke. Oke. Yang kedua, yang keduanya Instagram PKBI daerah, tapi daerah NTB. Oh, daerah NTB. Karena ya Hmm. karena eh, kemudian anunya apa namanya, Instagramnya, medsosnya baru aktif yang Lombok Timur. Oke, baru aktif ya. Jadi belum belum ter Kemudian yang terdetek ya. ketiga, Belum terdetek ya. ya yang ketiga ini dari portal berita yang Inside Lombok, sama kemudian yang keempat di Diskominfo Lombok Timur. Baru yang kelima Instagramnya PKBI Lombok Timur yang muncul.
Oh, kelima ya munculnya. Oke, sip. Ya, di kelima. Oke, nggak apa-apa. Saya ingin minta bantuan teman-teman, ya. Minta bantuan ini semuanya masih di apa? Coba teman-teman bantu dulu, ketik dulu Pakla Indonesia. Ya, termasuk Roni boleh. Coba ketik dulu, Ya. minta tolong. Pak Indonesia. Pakla Indonesia, itu dulu ya, Pakla Indonesia. Jangan pertanyaan nanti. Pakla Indonesia. Roni, ketemu, Aqua Roni muncul Indonesia. Muncul Bang. di urutan keberapa dia muncul? Dia urutan pertama Bang. Langsung ke websitenya, kemudian sebelah kanan ada alamat sekaligus foto-fotonya Bang. Nah, sekarang coba ketik dulu pertanian ramah anak. Hilangkan yang tadinya. Sekarang ketik pertanian ramah anak. Roni muncul apa? Sudah muncul Bang. Langsung ke websitenya tadi. Pakla Indonesia menggagas pertanian ramah anak. Oke. Ini jadi jika kita ya tidak menemukan atau sulit menemukan di mesin pencarian Google atau yang lain. Nah, ini menurut kita kenapa nih? Gitu ya. Ada yang mau ngasih pendapat kira-kira? Kok yang munculnya kadang aneh-aneh ya, kadang kadang muncul apa namanya alamat aja, kadang malah kecantol ke tempat orang. Nah, saya sering juga ketika mencari lembaga karena kita Hmm. bagian riset-riset organisasi, itu kita ketik nama organisasinya muncul, tapi dia terkoneksi dengan katalog dengan orang lain. Tadi Hmm. seperti kalau nggak salah Evi ya, dia terkoneksi ke Lokadaya gitu ya. Kalau Lokadaya nggak memberitakan, mungkin kita nggak akan muncul kira-kira begitu loh. Hmm. Nah, atau kita nggak terkatalog di tempat lain, kita nggak akan muncul barangkali gitu. Nah, kenapa sulit kita kadang mencari nama lembaga kita? Atau isu yang kita anggap dekat dengan kita? Ya karena memang lembaga itu jarang menggunakan media untuk isu itu. Atau lembaga itu memang tidak aktif menggunakan medianya. Sesekali saja. Mm-mm. Kalau saya lanjut ke Mas Arifin ya, Ya. bagi Mas Arifin penting nggak lembaga Pak Arifin terkenal? Oh banget. Penting banget. Kalau isu yang ditangani, mana lebih penting? Hmm. Mengenalkan lembaga atau mengenalkan isunya? Itu harus dua-duanya. Pertama memang lembaga. Dan dalam lembaga itu juga memang kita harus mengedepankan isu kita juga. Kalau sekedar lembaga tanpa isu-isu yang kita kembangkan, itu kan kurang pemahaman orang lain. Terima kasih. Ya itu eh, apa ya namanya? Jawabannya kita sendiri. Kenapa kok ya? Mungkin gitu ya. Kenapa kita? Saya mau mencoba membuktikan tadi dengan satu lembaga yang kemudian mengusung sebuah tagline gitu ya. Ini Pakla Indonesia, pertanyaan ramah anak gitu ya. Dan kemudian kedua-duanya setingkat gitu ya. Itu gimana ya kita setingkat antara isu dengan organisasi. Ya. Eh, Bagaimana caranya agar kemudian tagline atau isu yang kita usung ketika dicari itulah apa namanya terkenalnya sama gitu. Jangan sampai orang mengenal lembaga ya lebih bagus juga lembaga terkenal Hmm. ketika diketik itu kita nggak tertrouble dengan lembaga lain. Ketika 3 bulan ya atau 6 bulan pertama ketika ada pakla ini ketika diketik itu yang muncul banyak ya. Macam-macam ya gitu maksudnya istilah Hmm. bahkan sampai ke luar negeri itu ternyata istilah nama ini gitu ya sampai ke luar negeri ada nama ini tapi bukan bukan lembaga ini gitu ya tapi dalam setelah 6 bulan gitu kan ada hal yang dilakukan secara serius gitu ya kemudian ketika diketik ini bahkan sampai urutan ke 20 pun gitu ya misalnya kita belum nama ini belum tervirusi atau belum tertimpa dengan Hmm. orang lain dan itu dibuktikan juga kemudian ketika para pihak kemudian banyak yang mengunjungi ya mengunjungi dan sebagainya. Jadi ini salah satu ya. Jadi apa namanya pembelajaran buat buat kita bagaimana isu Hmm. dan lembaga itu seperti katakan Pak Arifin tadi dua-duanya sesuatu yang penting. Nah sekarang ya makanya kita minta open mic deh, gitu biar enak. Langsung ngomong aja, nggak usah ditunggu ya. Trouble suara pun nggak apa-apa. Ini kayak kita di dalam cerdas cermat gitu, cepet-cepetan gitu ya. Kalau saya klik ini, yang teringat ini apa? Naik. Nike. Sepatu, Logo Satu. sepatu. sepatu. Sepatu, Nike atau Nike. Ada Oke, lagi? naik. Hmm. Ya, Oke, ini Nike. Jadi sering orang saya lihat. apa namanya tanpa disebutkan ini namanya apa, orang begitu melihat ini pun sudah tahu gitu ya.
Hanya hitungan detik sebenarnya. Iya. Ya, Oke, sekarang saya munculkan lagi. Ini Apple, 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 phone, apa? iPhone, 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 Handphone. handphone. iPhone. Oke, oke. Jeruk tekupas. Terakhir, kalau ini McDonald. ayam crispy, ayam crispy. Crispy. Iya. Kalau aku langsung teringat lapar nih. Ngelihat ini langsung lapar. Oke, ini agak agak berat dikit ya. Kalau itu sesuatu yang memang barangkali sampai ke pelosok pun masuk. Nah, sekarang kita masuk kemari. Ini ada yang tahu logo apa? Sudah mulai pusing. Bintang Uni tujuh. Eropa, Uni Uni Eropa. Eropa. Ya. Bahkan Oke, apa nih? ini PBB, B. Roni cepat. Yang lain sempat langsung pikir PBB nggak tadi? Halo, halo. Pikir. Cuman keduluan Mas Roni. Dengar suaranya. Oke, tapi kepikir ya. Tapi kepikir ya. Oke, kalau gitu Roni Roni off dulu ya. Roni off oh dulu. ya, Roni off dulu. Ini Kementerian Kesehatan ini, keluarga berencana. Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, keluarga berencana. Apa lagi? Ada yang tahu? BKKBN gitu sih. Ya, ada. BK, BKKBN. Oke, silakan ya sambil dilihat logo BKKBN seperti apa. Logo Kementerian Kesehatan. Kesehatan itu ada itu ular-ular itu kalau nggak salah ini. Enggak, bukan kesehatan ini. Kementerian PPA kayaknya ini. Siapa ini? Hairi ya? Agus ya? Ya, betul. Kementerian PPA. Siapakah yang terpikir oleh kita ketika kita nyebut isu anak? Ada lembaga lain, lembaga apa yang kemudian terpikir? Yang terpikir langsung ya? LPA. LPA. Oke. LPA. Nggak usah dipikirkan, Ron. Yang terpikir. Ya itu LPA. LPA. DP3, Ada lagi? DP3 AP2KB, Oke. Ya. Ada lagi? termasuk lembaga bantuan hukum. Apa itu lembaganya? Ya, lembaga bantuan hukum yang mendukung LPA untuk kasus-kasus kekerasan pada anak. LBH kah maksudnya? Ya, Nah, karena lembaga bantuan hukum kan banyak LBH kah gitu ya. betul. Ini teman-teman yang lain mana nih suaranya? Ayo. Project Child, Kak Hah? Seto. Seto. Oke. Rumah singgah. Rumah singgah. Tapi kita kenal ya, bukan ini ya. Ya, Maksudnya kenal. langsung terpikir oh si itu gitu loh. Boleh orang, boleh lembaga gitu ya. Kita akan lihat ketika anak itu lebih dekat dengan siapa gitu ya. Oh, gitu. Oke. UNICEF, Mas. Iya. Apa? UNICEF. UNICEF. Oke ya. Wah, ini kerja berat KPA ini lembaga negara yang usianya juga sudah hampir 25 tahun juga bersama dengan KPPA. Gitu ya, sampai sekarang malah belum dikenal orang ini. Terutama kita yang di sini gitu ya. Kecuali saya lah ya. Oke. Cepet-cepetan aja. Nggak usah dipikirkan, tapi yang terpikir beda ya. Terlintas bahasanya gitu, terlintas. Ketika kita ngomongin isu perempuan, terus yang terlintas oleh kita siapa? Boleh yang deket-deket nggak apa-apa, nggak harus yang jauh-jauh juga. Yang sekitaran kita juga boleh. Aisyah, Siapapun. Nah, Aisyah, Aisyah. ya. Oke. Kamu Muhammadiyah banget ya. Tuh Bang Martin solidaritas perempuan, Bang Martin. Bang Martin, solidaritas perempuan. Oh, diketik dia ya. Oh, ngetik ya. LBH Apik NTB. Ya, LBH Apik NTB. Boleh. Kalau bicara isu lingkungan, siapa yang kemudian terlintas oleh kita? WWF. Walhi. Walhi, Emil Salim. Walhi. LH. Ya. Pak Emil Salim. Saya mendengar suara Walhi agak rame. Ya, bagus. Berarti Walhi visibility-nya bagus ya, konsisten dengan lingkungan ya. Oke. Ada LP2 WWF juga tadi. LP2 DPM. Nah, itu agak ya. Tapi saya nggak tahu itu LP2 DPM. Itu lembaga lokal yang bekerja sama dengan teman-teman di luar untuk lingkungan di Oh, oke. LP2 PDM ya. LP2 DPM. LP2 DPM. Oke. Ya.
Di Dompu dia basisnya. Kalau Grand isu V. HAM, Kontras. kontras. Kok terbayang Mahfud MD yang keras dengan kasus-kasus itu? Oh ya nggak apa-apa. Tapi Mahfud MD Iya, dia membuka berhasil kasus. Tidak ada hubungan membranding dengan itu dirinya ya. aktivis HAM gitu ya. Nggak apa-apa. Iya. Kenapa nggak Mas Eko misalnya gitu ya. Kasihan ya Komnas HAM juga. Kita aku mau Ada bilang gitu sih. saya saya terpikir almarhum Munir. Munir ya kontras juga. Ya, Ternyata Komnas HAM belum sepopuler Munir dan sebelum sepopuler dengan kontras ya. Oke, terima kasih. Tibi. PKBI, YMM Iya, Penabulu, kok global Pak. fund ya. Aku yang Penabulu. terlintas langsung global fund ya. Oh, Mas Hairi kok saya PKBI langsung gitu. Penabulu STPI. Oke, beda bulu. Oke. Ya, itulah itu ya contoh-contoh kekuatan dari visibilitas ya. Tentu Mas Zainal pengen nggak kayak terkenal McDonald misalnya gitu ya. Oh, pengen. Pengen ya, sekitar Apple Iya, gitu ya. iya. Kita tuh kalau misalnya ada orang ya bicara ya, pejabat tinggi, pejabat apa teras ya, baik di tingkat lokal, di tingkat nasional, apalagi di tingkat internasional, ketika dia sambutan, dia menyebut sesuatu, tersebut kita gitu ya tentang nama kita, lembaga kita kan gitu. Itu rasanya udah luar biasa ya gitu. Dan itu akan jadi apalagi kalau sempat yang ngomong misalnya presiden atau sekjen PBB gitu ya. Itu tercatatnya terpublikasinya bakal luar biasa gitu. Kemudian kita ambil isu yang lebih luas ya, konteksnya OMS atau CSO ya, atau juga LSM lah ya. Ketika kita ketika kita menyebut LSM gitu, Mas Zainal Ya. ya ini yang open mic ya, mohon teman-teman yang lain ya juga boleh open mic ya. Mas Zainal pernah nggak ketemu dengan pejabat atau ketemu dengan orang di luar dari LSM, lalu Mas Zainal menyebutkan saya dari LSM gitu? Dulu sering waktu saya aktif di Dompu itu memang Bupati Sekda menyebut-nyebut lembaga kami pada kegiatan pertemuan pembukaan apa. Ada nggak pernah yang ngalami respon negatif ketika disebutkan LSM? Oh, setahu saya tidak ada. Tidak ada Malah ya. ketika disebutkan nama LSM kami saat itu, mereka malah noleh dan senyum. Ada yang jempol ke teman-teman di tataran eselon 2 misalnya. Seperti itu. Oke. Oh gitu ya. Jadi kasih jempol dia Mas Arifin ya. Iya, bukan hanya pada kami, karena itu kan ada tim kami misalnya bahkan pertemuan yang berhubungan dengan tidak dengan kami pun ketika isunya hampir sama, dia mencontohkan dengan itu saat itu LPMP namanya. Itu bagaimana Oh, seperti itu. langsung dia buat contohnya LSM Ya, itu gitu ya. iya, Ya. kalau misalnya LPMP begini-begini membantu petani untuk peningkatan ekonomi rumah tangganya, bagaimana Oke. mengembangkan ternak sapi itu memberikan contoh pada forum-forum lain. Oke. Itu positive image namanya ya. Iya, Jadi iya, positive betul. image ya Mas Edi. Yang punya pengalaman negatif image ada nggak? Saya boleh masuk? Ya, monggo Mas Herwanto. Herwanto dari Ya, mana Mas? eh, dulu sih pengalaman terkait dengan penyebutan LSM atau OMS ya. Dulu Ya. Teman-teman di SK Unggul Brebes itu mendatangi salah satu privat sektor. Nah, Di privat sektor itu mereka langsung ngomong, Mas Her, rombongan dari siapa? rombongan. Biasa- Oke, oke, oke. Biasanya langsung seperti itu. Setelah kita jelaskan, eh, kita silaturahmi sampai 4 kali, itu baru mereka klik dengan kita bahwa LSM itu bukan hanya yang bahasa Brebesnya itu tusuk kul ya, datang bawa map, bawa apa, bawa koran dan lain sebagainya, pulangnya minta diamplopin, itu sebenarnya nggak seperti itu. Itu sih yang terjadi gitu. Akhirnya setelah Berarti dijelaskan, berarti si perusahaan tadi ada pengalaman
yang seperti itu gitu Mas, maksudnya. Ya, ada. Jadi setelah 4 kali kami silaturahmi ke sana, baru sudah klik, mulai bisa kolaborasi. Sampai 4 kali ya, 4 kali ya, baru klik. 1 kali belum ya. 1 kali masih dibilang rombongannya siapa. Gerombolan apa ini gitu ya. Oke, jadi ini 2 perbandingan. Jadi ada yang negatif image di awal, walaupun akhirnya kemudian bisa dijelaskan, ada yang positif image gitu ya. Saya Ya. juga mengalami negatif image, Mas. Nah, Baru-baru ini 3 tahun yang lalu, pertama masuk program TB di Kabupaten Bima, nah, itu masuk ke salah satu puskesmas di UPKM Boha saat itu. mhm, Disampaikan dari mana, kami dari PKBI, pemahaman PKBI itu kan memang LSM, mhm, terus disampaikan kepada kepala puskesmasnya. Kami nunggu sampai mhm. hampir 1 jam, nggak mau diterima. Karena image mereka LSM gitu. Ya, ya, ya. Lama Oke. sekali. Akhirnya saya terobos buka pintu, ketuk pintu, baru dipersilakan dengan muka masem. Itu saya masih ingat benar. Saya dengan satu Wah, teman. itu Dan di agak-agak situ radikal ya. jelas semuanya tentang bagaimana ini. Nah setelah itu, baru, oh kalau ini kami setuju, kami suka dan sebagainya. Ya sudah, responnya baik sampai sekarang. Oke, Tapi jadi sebelum-sebelumnya mendengar LSM mereka antipati benar itu. lalu proses yang Mas Arifin dan juga Mas Herwanto lakukan itu adalah proses visibilitas gitu ya. Hmm, Proses visibilitas. Kita mulai menjelaskan, kita betul. mulai mungkin mungkin juga ada dokumen yang dibawa, Ya pasti. tapi bukan map ini ya, map isinya selembar surat sama sama tanda tangan angka ya, bukan itu ya. Nah, dokumen itu ya mungkin bisa ada bahan-bahan publikasi organisasi biasanya gitu ya, Iya, atau penjelasan tentang program ya. iya, Itu semua adalah proses untuk menjelaskan secara visual ya, secara langsung. Ya bisa mengubah itu. Eh, tapi kan kita ingin mengubah image publik ini gitu ya, dengan visibilitas OMS. Jadi kita ini kerja kolektif sekarang ya, kerja kolektif, yang dilakukan tadi betul gitu ya, satu persatu dan sebagainya. Dan di situlah pentingnya visibilitas itu ya, memperkenalkan ya, memperkenalkan. Apa sebenarnya ya, banyak pengertian ya, banyak pemahaman tadi yang disebutkan teman-teman itu yang selintas ketika dengar visibilitas, benar ya, itu sebuah cara pandang, ya, jarak untuk melihat. Jadi ketika kita tidak ada di satu tempat gitu ya, tapi orang lain pun bisa melihat apa yang kita lakukan dengan jelas gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin saya ditanya misalnya SK unggul, misalnya saya ya ditanya sekarang ini, eh, mungkin saya nggak bisa menjelaskan apa SK unggul, kira-kira begitu ya. Tapi barangkali Mas Roni bisa menjelaskan, gitu kan. Nah, kan ada perbedaan relasi yang saya dengan Roni atau Mbak Tino bisa menjelaskan siapa SK unggul, barangkali seperti itu. Nah, kita ingin banyak orang kemudian bisa menjelaskan dengan jelas atau mendapat informasi dengan jelas keberadaan kita, ya. Apalagi teman-teman ini ya, concernnya dari Lokadaya dan juga apa namanya, menjadi Indonesia ini kan organisasi-organisasi yang apa Mas, terjauh ya barangkali gitu ya, yang terjauh. Nah, bagaimana organisasi-organisasi yang terjauh itu bisa terlihat gitu ya, terlihat ya dengan jelas gitu ya, di Jakarta, bahkan mungkin di negara, di internasional gitu, terlihat dengan jelas meskipun kita ada di mana tadi Mas, eh, apa tadi yang di Bima tadi, Dompu tadi ya, Dompu ya. Bima, Bima. Bima ya misalnya ya Mas. Di Bima ya mungkin orang kenal Bima itu apa, kuda gitu loh Mas. Ya bisa jadi. Nah, orang kenal Bima itu apa, kuda, kuda Bima misalnya kita. Nah, kita ingin ketika orang gitu ya melihat apa namanya, membicarakan isu TB misalnya kayak gitu di Dompu, kemudian langsung dia bisa kenal dengan Mas Arifin atau apa. Lembaganya Mas Arifin sekarang apa Mas Arifin? PKBI cabang Bima. Nah kalau tapi lebih apa namanya, lebih detail lagi pemaknaan dari visibilitas ini alat ya. Jadi bukan hanya sekedar kita pamer-pameran, bukan ya. Jadi peria-riaan tidak ya.
Saya pernah bertemu dengan satu lembaga ya, forum ya, ini Mbak Badriah juga ada di sini ya. Badriah teman saya di Medan ini ya. Dulu sama-sama di forum Puspa gitu kan. Kita mengajak lembaga-lembaga yang di akar rumput gitu ya. Ada satu lembaga bagus banget pendampingannya di satu komunitas di pinggir sungai misalnya seperti itu ya. Dan kreatif gitu ya. Eh, Kemudian kita ajak, yang dia sampaikan adalah saya nggak nggak gila publikasi katanya. Saya nggak gila pamer katanya. Saya hanya ingin berbuat di masyarakat dan nyata hasilnya. Kira-kira begitu. Itu jawaban pertama ketika kita bertemu dan kemudian ingin mengangkat sebagai apa namanya praktek baik lah, kira-kira begitu ya. Tapi kemudian setelah kita menjelaskan ya bahwa menyampaikan hal baik bukan berarti pamer gitu. Nah, ini alat untuk membangun pengaruh ya dan dampak yang lebih luas gitu. Itu dan kita jelaskan seperti itu, menginspirasi orang dan sebagainya. Dan akhirnya ya bukan hanya sebagai pengikut, tapi kemudian lembaga tersebut melakukan banyak hal gitu ya untuk menyampaikan dan bahkan membuat media sosial, TikTok dan sebagainya untuk menyampaikan praktek-praktek yang dilakukannya di lapangan gitu ya. Jadi ketika kita memperkuat visibilitas kita sebagai organisasi, eh, kita bukan sedang pamer atau kita sedang melakukan apa namanya gagah-gagahan lah bahasa pasarnya ya, tidak ya. Tapi ini adalah satu strategi ya, ya strategi atau peta jalan untuk mewujudkan ide. Jadi kita punya gagasan apa sebenarnya? Kalau tadi saya kembali ke apa tadi ya ke Pakla tadi misalnya pertanian ramah anak. Saya ingin mewujudkan pertanian Indonesia ramah anak. Gimana kemudian orang bicara itu dan itu jadi penggerak ya strategi dan untuk mendobrak ide-ide tradisional. Ini soal leadership dan kemudian soal cara berkomunikasi gitu. Jadi kedua-duanya harus didukung dengan cara yang kuat ya. Kita punya kepemimpinan yang kuat dan kita juga punya komunikasi yang kuat gitu ya. Strategi ya. Lalu bagaimana agar secara secara terukur dan teratur kita bisa memperkuat ya visibilitas organisasi kita ataupun OMS ini secara kolektif gitu ya, sehingga OMS itu tidak lagi sekarang ini masih banyak yang negatif image ya, kita banyak bahkan pemerintah ya kalau macam-macam sebutan di tempat-tempat tertentu ada, kalau di sini ada dikenal LSM bodrek katanya gitu ya, ada LSM apa lasak siang malam ya gitu kan, macam-macam ya sebutan negatif-negatif itu karena memang ada pihak yang melakukan apa namanya negatif action gitu ya. Jadi action-action negatif mengatasnamakan LSM gitu ya. Sehingga kita ingin memperbaiki itu dengan berbagai langkah ya. Sudah dilakukan sebelumnya ya, ada akuntabilitas dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita membrandingnya di publik itu juga sehingga ketika orang ya mendengar nama lembaga kita atau secara kolektif mendengar LSM atau OMS gitu ya, kemudian memberikan apresiasi karena dia bagian dari pilar pembangunan, dia bagian dari pilar demokrasi, ya. Dia bagian apa namanya bridging ya, bridging kesenjangan ya antara masyarakat dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya positif-positif impact itu yang sebenarnya harus diperkuat gitu ya untuk kita bisa menempatkan OMS itu akan seperti apa sehingga akan mudah cara kerja kerjanya ya. Kalau misalnya kenapa misalnya eh, perusahaan itu kalau punya bargaining yang tinggi dengan pemerintah ya, bahkan bukan hanya perusahaan yang datangin, bahkan pemerintahnya juga mendatangin untuk mengajak untuk kolaborasi gitu. Nah, untuk memperkuat itu ada beberapa hal ya. Ini mungkin masih bisa lebih ya, di minimal ya, minimal. Nah, ini beberapa saran ya yang kita eksplorasi dari banyak sumber tentunya dan dari pengalaman juga gitu ya. Yang pertama, kita memahami target sasaran kita. Ya, target sasaran itu artinya dalam lingkup mana pesan itu akan kita sampaikan. Nah, sehingga sekarang ada banyak platform yang digunakan
Kalau website itu siapa pangsa pasarnya, dan kalau kita mau menyampaikan pesan di website, pesannya akan seperti apa? Karena akan disesuaikan dengan tentu dengan target sasarannya. Kalau kita mau menyampaikan di Instagram, Instagram itu penggunanya lebih banyak pada usia berapa dan kebutuhan informasinya akan seperti apa, ya, termasuk TikTok dan media-media sosial yang lainnya. Sehingga kita akan punya banyak cara untuk bisa memahami. Lalu yang kedua adalah konsisten dengan identitas brand atau tersebut dengan tadi ya. Kita sebenarnya lembaga kita mengusung core isu apa gitu ya. Sehingga itu kan akan mudah sangat dikenali. Ini uh, sampai beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kita tuh masih sulit kadang untuk menemukan identitas kita. Gitu ya. Tapi ada lembaga yang langsung gitu. Tadi menarik ya ketika kita sebutkan isu lingkungan gitu ya kan. Mayoritas dari teman-teman tadi ya, misalnya menyebutnya walhi gitu ya. Jadi ini kan konsisten, walhi itu konsisten dengan lingkungan gitu ya. Jadi mungkin tadi beberapa yang lain juga gitu ya. Kalau saya sebutkan pertanyaan ramah itu jadi tagline terus gitu ya, sehingga nanti orang akan mengenal gitu. Nah, tapi konsisten ini juga apa namanya banyak hal ya, mencakup dengan logo, warna, gaya visual tadi ya. Orang langsung tahu, oh ini stylenya Mas Eko kalau ngomong kayak gini, ini stylenya Roni kan gitu kalau ngomong kayak gini, itu bisa ketahuan juga ya, tone voice-nya juga. Ini ada konsistensi. Kalau kita mau pakai jargon apa, gitu. Itu juga penting ya, sehingga orang akan kenal, lebih mengenal dari hal itu. Nah, kemudian membangun presensi online yang kuat ya. Mulailah dengan, ya misalnya mulai dengan memiliki situs web yang profesional ya, yang artinya profesional itu memang dikelola ya, memiliki akun resmi dan sebagainya gitu itu biasanya mulai gitu ya. Di samping ya memang ditambah dengan karena apa namanya sekarang ini semuanya serba digital ya, maka platform-platform media sosial lain juga jangan ketinggalan juga gitu kan untuk tadi mencapai sasaran yang sangat beragam itu. Minimal mulai dari sini kita lakukan. Nah, kemudian ini orang apa ya, orang programmer ini sangat bagus ya. Saya pernah dijelaskan tapi apa namanya untuk bisa menguatkan ya tadi di mesin pencarian tadi ya. Jadi gimana caranya ketika orang baik diketik istilah lembaganya ataupun diketik isunya gitu ya, itu kita bisa muncul gitu ya. Jadi ketika diketik orang mencari anak gitu ya, yang terkoneksi dengan siapa ini kan gitu kan, berarti dia di SEO-nya ini bagus gitu ya. Ini harus dicari juga cara-cara kita untuk memperkuat apa namanya tayangan kita di mesin pencarian gitu ya. Ini tentu dengan struktur yang baik ya, metadata yang relevan dan tautan yang kuat ya. Dan kemudian yang kelima, nah ini berkolaborasi tadi eh, apa namanya mungkin sekarang ini kan banyak TikToker, YouTuber, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan podcast ya, bahkan podcast gitu ya. Jadi kita numpang atau kita minta untuk kita bicara di podcast orang yang sudah eh, followernya tinggi dan sebagainya gitu kan. Tapi ini kita tetap punya namanya code of conduct ya. Saya eh, kalau saya orang di Medan pasti tahu ya, ada beberapa YouTuber terkenal ya di Medan itu ya, di Medan itu dan bahkan mereka sampai kaya raya ya gara-gara itu ya. Dan memang orangnya friendly ya, friendly gitu. Nah, kita pernah untuk mengkampanyekan isu anak di sana itu ingin menggunakan YouTuber ini ya, jadi konten kreator lah ya, konten kreator. Tapi karena seluruh ya apa namanya video yang dia tayangkan itu menggunakan apa namanya verbal ya, kata-kata yang sebenarnya tidak seperti itu juga orang Medan, tidak seperti itu juga Sumatera Utara gitu ya. Tapi itu untuk menarik, untuk menghaskan saja. Namun dalam pendekatan isu anak sudah tidak relevan juga gitu ya. Nah, sehingga kita tidak mau gitu ya. Jadi tetap ada yang apa namanya bahkan pernah ya ditawari juga gitu ya. Ya kita juga nggak mau juga karena kita ingin tetap mereka yang memiliki nilai-nilai ya yang sama dengan kita ya, Bu.
paling tidak visinya sama. Visi bukan berarti kata-kata yang ada di dalam teks itu saja. Tidak. Maksudnya kemana arah dari organisasi ini untuk membangun apa, itu sejalan dengan influencer-influencer ini. Nah, bisa di podcast dan sebagainya. Dan sekarang sudah banyak juga apa namanya ruang-ruang podcast yang terbuka ya untuk apa namanya kita bisa berkolaborasi gitu ya. Kemudian yang keenam, penting juga kita membangun kemitraan. Eh, kita di lembaga kita tetap ya bagaimana cara kita untuk memperkuat visibilitas kita. Tapi sangat terbantu juga ketika isu kita, tulisan kita, artikel kita, ataupun nama lembaga kita juga terintegrasi ya dengan jaringan-jaringan yang lain ya. Misalnya tadi apa namanya terbantu ya ketika eh, Mbak Evi tadi ya, Mentari, eh muncul di mesin pencarian dan terkoneksi dengan Lokadaya gitu. Jadi itu kan salah satu manfaatnya ya kita ada di jaringan, ada kemitraan gitu ya. Jadi barangkali kita kurang update, tapi mitra-mitra atau jaringan-jaringan di mana kita tergabungnya update gitu kan. Itu kan bagus. Saya sering juga mungkin teman-teman juga mengalami ketika kita mencari lembaga A itu terdaftar apa namanya tercatat dengan baik profilnya ada tapi di lembaga orang lain gitu. Itu dia juga sering itu ya seperti itu. Nah itu juga penting ya, jadi lakukan itu juga untuk semakin memperkuat visibility kita ya di orang lain. Jadi ketika orang katakan ada konsil LSM ya, ketika orang membuka datanya konsil LSM terbuka juga data kita dan diketahui orang juga apa yang kita lakukan karena ada linknya di situ. Begitu juga orang ketika masuk ke Lokadaya, tidak hanya Lokadaya yang diketahui orang, tapi member-membernya juga dikenal. Itu salah satu manfaatnya. Nah, kemudian uh, memberikan pengalaman yang memorable gitu. Jadi kalau bisnis ya ada namanya konsumen gitu ya. Kalau LSM ya ada namanya lembaga bermanfaat ya. Ada namanya mitra, ada namanya donor, ada namanya stakeholder gitu. Yang lain apapun namanya itu, uh, mereka harus merasa puas ya dengan kerja organisasi kita ataupun layanan yang kita berikan gitu ya. Dan kemudian itu terekam dengan baik ya di apa namanya di catatan apakah makanya kita tuh ketika ada lembaga yang berkunjung atau apapun itu yang ingin datang ke tempat kita jangan kemudian karena ini tidak donor gitu ya kita tidak terlalu welcome atau kurang memberi layanan gitu tidak karena barangkali ini menjadi jembatan ya untuk kita gitu ya. Dia bisa menjadi brand advokasi kita ya untuk malah kemudian merekomendasikan ya ke tempat lain dan sebagainya. Jadi berilah semua itu pada kesan yang baik, kesan yang positif dan kemudian apa namanya agar tersimpan dengan baik dalam memorinya tentang lembaga kita, tentang layanan kita, bahkan termasuk tentang orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Itu harus dilakukan ya. Lalu konten itu juga penting ya. Buat dan bagikanlah konten yang relevan karena tadi teman-teman juga menyampaikan ya ketika apa tadi ya searching tadi ya gitu kita bisa ditemukan dalam banyak hal, tidak hanya satu pintu ya. Jadi kita tidak hanya ditemukan lewat website kita saja, tapi mungkin kita bisa ditemukan ada di media massa, di media online, ya, kemudian di mana orang kita banyak diambil ya tulisan kita atau statement kita atau mungkin video-video tentang lembaga kita itu digunakan, dimanfaatkan dan terus tersebarluaskan ya. Apalagi kemudian digunakannya, misalnya ada data infografis kita publikasi setiap tahun ada Cataku misalnya seperti itu ya. Banyak beberapa lembaga tuh selalu mengupayakan meskipun dengan keterbatasan pendanaan dan sebagainya, tetap dia membuat meja tahu karena kenapa itu sering juga menjadi modal untuk membagikan konten dalam artian informasi ke publik gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tentu media apa yang sudah kita organisasi kita miliki saat ini kita cek kontennya seperti apa dan medianya apa. Mungkin itu apa namanya strategi ya untuk membangun. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk bisa meningkatkan ini. Terima kasih. Mungkin itu Mas Roni. Silakan mungkin ada sharing diskusi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bang Lisran. Saya kira tadi paparannya ya kawan-kawan sangat detail dan komprehensif.
karena ada dua poin yang saya kira bisa menjadi kita apa namanya refleksi bersama bahwa eksistensi OMS itu selain juga punya esensi yang kemudian didistribusikan, divisualisasikan, disampaikan ke masyarakat umum, itu juga ada strategi-strateginya. Tadi Bang Misran sudah menyinggung bagaimana peranan jenama atau branding, atau mungkin kalau anak sekarang bicara soal personal branding. Nah, ini organisasi brandingnya itu seperti apa? Nah, Bang Misran tadi sudah memberikan kiat-kiatnya. Seperti yang kita tahu tadi, selain juga yang di logo-logo, kemudian ada Apple, ada Nike, dan lain-lain itu, kita tahu kalau dulu mungkin sebelum era audiovisual atau era media sosial sekarang, kalau kita merujuk pada motor itu sama dengan Honda. Nah, mungkin itu ya. Ya, Jadi motor kan jadi Honda gitu ya, Bang. Nah, ini saya betul, kira strategi-strategi ini penting untuk kita jadi refleksi dan sebagai satu bentuk sarana diskusi bareng. Nah, ini kawan-kawan saya kira ada 30 orang. Nah, silakan bila ada kawan yang ingin bertanya, memperdalam materi yang disampaikan Bang Misran tadi, atau mungkin bercerita di akar rumput ketika menghadapi katakanlah masyarakat itu ternyata bukan hanya pendekatan audiovisual yang berbasis multimodal tadi, tetapi juga interpersonalnya itu penting. Nah, ini strategi komunikasi seperti apa itu bisa kawan-kawan mungkin bisa bercerita sharing ketika juga. di lapangan. Ya, sharing. Beberapa hal yang juga saya perhatikan bahwa kesulitan untuk kita sampai kepada visibilitas itu adalah ada hubungannya dengan ketidakjelasan mandat dan apa sih sebetulnya isu yang organisasi itu mau huni gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman gitu ya, beberapa terutama ketika lembaga-lembaga yang ada di lokal, tidak semua pasti, tapi kasusnya adalah dan nilai. Sehingga kehadirannya itu sifatnya adalah reaktif terhadap isu yang ada. Ketika misalnya ada peluang dana donor untuk perempuan juga. Akhirnya konten yang kemudian buat itu kan tidak tampak. Ini sebetulnya isu mana dia mau di, di, di branding lah, bahasa korporasi kan di branding gitu. Nah itu yang saya tadi terpikir gitu. Nah, hanya ketika ini beberapa sih mau ditanya juga ke Bang Misran. Seringkali kan kalau kita bicara OMS, LSM itu branding organisasi itu kalah dari branding personal yang biasanya pendiri dari organisasi itu. Jadi melekatnya orang taunya organisasi itu tuh karena tahu orang itu. Dan ketika saya membayangkan nanti kalau orang ini tidak ada, ini apakah organisasinya itu dikenal gitu. Karena Oke, terima kasih Bang Martin. Ini saya kira ada dua poin pertanyaan ya Bang Misran dari Bang Martin tadi. Pertama soal keberlanjutan isu sebenarnya, karena isu kan terutama di OMS lokal itu cenderung responsif atau reaktif, sehingga bagaimana ini posisinya. Kedua, bagaimana pembrandingan itu kalah dengan personal pendiri OMS itu, sehingga organisasinya itu justru dalam tanda kutip dibayang-bayangi oleh nama besar pendirinya. Nah, itu mungkin apa namanya poin-poin pertanyaan yang bisa direspon oleh Bang Misran. Silakan Bang. Oke, yang baik ya. Jadi dalam konteks branding memang dalam sebuah organisasi memang kemungkinan ada tiga hal yang menjadi apa namanya perhatian kita ya. Apakah yang lebih menonjol nama lembaganya? Apakah yang lebih menonjol adalah core isunya dia lembaga apa gitu ya? Lembaga perempuan kah, lembaga anak kah, lembaga lingkungan kah gitu kan? Atau memang yang ketiga bisa saja individual yang ada di dalamnya, bisa pendiri, bisa direktur dan biasanya ini personal brandingnya sudah terbangun ya. Pertama, mungkin lembaganya baru tapi personal branding dia itu sudah cukup tinggi sebelumnya gitu. Sehingga ketika dia membentuk lembaga apapun kita juga ada melihat ya apa namanya ada orang gitu ya dia bentuk sampai 3 4 lembaga juga tetap bisa diikuti tapi potensi lembaga yang ditinggalkannya itu akan tenggelam itu sangat besar gitu ya pada begitu karena sebenarnya ini dia hanya butuh wadah bukan lembaga apa namanya bukan lembaga yang butuh dia gitu ya. Jadi dia yang butuh wadah sehingga dia menciptakan wadah
padahal nama dia sudah cukup besar sendiri gitu ya. Nah, kembali ke proses atau pendirian dari organisasi ini sendiri gitu ya. Apakah ketika kita membentuk suatu lembaga, jadi ya, lembaga sebenarnya kita sedang membangun gerakan gitu ya, gerakan bersama, ataukah kita sedang membuat ruang gerak saya misalnya kayak gitu atau itu apa namanya harus dicek dulu gitu ya. Jadi eh, kalau kita ingin membangun satu gerakan ya, organisasi ya, berbasis organisasi, maka mungkin yang sebelumnya disampaikan Mas Sugi itu pasti akan sangat perlu sejauh mana akuntabilitas dari organisasi itu. Nah, kalau kita mungkin Mas Sugi kan cuma sebentar ya kemarin hanya sekitar 2 jam ya, tapi perlu didalamin lagi syarat dari akuntabilitas itu karena eh, branding personal dengan kan bisa dialihkan ke branding organisasi ketika akuntabilitasnya itu terbangun gitu ya, terbangun. Nah, akuntabilitas kan banyak hal ya, termasuk kepemimpinan, tata kelola, dan lain sebagainya ya. Biasanya kan ini nggak dibangun ya. Kalau kalau akuntabilitasnya ditinggalkan oleh satu lembaga gitu, oleh lembaga, maka bagaimanapun branding organisasi juga nggak akan terbangun. Yang akan terbangun adalah branding personal gitu kan, karena akuntabilitas itu tuh untuk memperkuat visibilitas dari organisasi, gitu ya. Bukan memperkuat visibilitas personal gitu ya. Jadi seperti dikatakan Roni tadi, memang ada orang yang mau branding personality itu macam-macam ya. Itu hal yang lain lagi. Tapi konteks ini, kalau kita mau membranding organisasi, maka kita pun harus melakukan lebih dulu penerapan uh, akuntabilitas dari organisasi itu. Karena salah satu di dalam akuntabilitas organisasi adalah regenerasi. Itu salah satunya gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi regenerasi ya eh, apa namanya organisasi itu nggak akan bisa terbranding gitu. Tetap orangnya karena semua orang akan hanya mengenal dia kan gitu. Bahkan lebih kenal dia dibandingkan dengan orangnya gitu. Atau kedua-duanya sudah melekat gitu. Itu ya pertama ya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kita melakukan publikasi banyak-banyak tanpa yang jadi kan ini serangkaian yang seri 1, 2, 3 itu kan rangkaian ya, rangkaian gitu ya. Ini adalah bagian dari rangkaian itu. Jadi akuntabilitas sudah terbangun, maka yang berikutnya adalah visibilitas gitu ya. Kita nggak bisa di visibilitas saja main, tapi di akuntabilitasnya nggak kita lakukan gitu ya. Itu pertama ya untuk mengubah itu. Jadi siap nggak kita untuk menerapkan atau mengimplementasikan organisasi kita yang akuntabel. Itu dulu yang kunci pokok. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan ini masalahnya kan kadang soal finansial juga, sehingga donor kadang nggak bunuh isu. Nah, ini strategi ya, strategi antara survive ya untuk bertahan hidup dengan sustainability uh, isunya gitu ya. Jadi terkadang memang kita harus melakukan hal-hal yang banyak lembaga yang kemudian sulit untuk menetapkan fokus dari organisasi karena sangat tergantung sekali dengan donor yang datang atau lembaga yang datang. Eh, yang biasanya kita akan melakukan banyak strategi di sini. Yang pertama, apakah yang pertama ya, kita bisa mengkaitkan atau sinkronkan antara isu kita dengan satu isu besar yang lain yang dibawa oleh donor. Misalnya nih, kita lembaga anak, karena saya seringkali mungkin akan contoh anak ya, karena saya basicnya di situ ya. Saya lembaga anak. Lalu datang lembaga yang menawarkan untuk isu lingkungan gitu. Kita melihatnya ini seakan-akan terpisah jauh gitu ya. Sebelum ada gagasan yang sekarang tentu sudah banyak orang bisa meng-create-nya ya. Tapi dulu kan sulit, ya kan terpisah. Tapi kita punya strategi ya. Barangkali kita tetap mengambil tema lingkungan dalam isu anak gitu ya. Dan itu bisa sangat sangat dekat hubungannya ya, bisa ke pendidikan lingkungan sejak dini dan lain sebagainya. Supaya isu climate change misalnya untuk bagaimana pendekatan climate change untuk di sekolah misalnya seperti itu. Jadi isunya pertama itu ya, salah satunya mungkin kita bisa nggak lakukan
strategi dengan meng-create ya isu kita dengan isu yang besar yang masuk gitu sehingga itu tetap akan ada relevannya. Yang kedua, kalau memang itu sulit untuk dilakukan, kita di organisasi kan sudah punya visi misi, punya rencana strategis jangka panjang dan sebagainya. Bahkan itu mungkin sesuatu yang memang harus didorong terus untuk tetap dilakukan meskipun ya secara swadaya karena kita ingin hitohnya nggak hilang. Maka dukungan-dukungan lain yang masuk, misalnya seperti itu ya, pertama jangan sampai mengubah arah orientasi organisasi dasar ini gitu. Tapi ini adalah salah satu cara untuk bertahan hidup, tapi tidak dengan meninggalkan 100%. Saya di konsil pernah mengalami hal yang seperti itu juga dulu ya ketika kita kan konsil itu kan untuk transparansi dan akuntabilitas organisasi dan seperti itu. Tapi ketika yang datang isu HAM ini gimana kan gitu ya. Nah, kita lihat isu HAM itu, kita ambil isu HAM itu dengan cara ini adalah untuk memperkuat kapasitas hak asasi manusia dan bisnis di OMS gitu. Jadi isu penguatan civil society-nya masih bisa masuk kira-kira gitu. Jadi bagaimana kita bisa meng-create, bisa bertahan hidup dan jangan sampai kemudian supaya visibilitas kita nggak hilang, jangan sampai kemudian karena butuh survive lalu meninggalkan di situ. Pilihan kita hanya dua, apakah kita meng-create dengan apa namanya mengkombinasikan isu kita dengan isu besar tadi, atau yang kedua kita tetap menjalankan apa yang menjadi mandat organisasi, tapi kita juga melakukan hal yang lain untuk bertahan hidup gitu ya, seperti peran-peran fasilitator ya, peran-peran konsultan dan sebagainya ya, supaya tetap menghidupin gerakan ini gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu mungkin praktekal ya, pengalaman ya kan gitu. Ya. Ya baik, Bang. Makasih banyak Bang Misran. Saya kira untuk strategi meng-create isu yang partikular ke universal itu mungkin akan dibahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya ya Bang, soal keberlanjutan UMS. Nah, ini menarik. Iya. Iya. Betul. Tapi sudah di-spill ini Bang Misran. Makasih banget ini. Supaya kawan-kawan nanti bisa kira-kira gambaran ke depan akan seperti apa untuk minggu depan dan berikutnya lagi. Bang Rian, silakan. Oke, terima kasih Kak Roni, terima kasih Kak Misran atas informasinya. Nah, sedikit saya menyimak dari beberapa materi yang sudah disampaikan tadi itu udah bagus banget sih sebenarnya gitu. Nah, perkenalkan dulu saya Rian, saya direktur dari Lembaga Pelangi Sehati di Lombok, Bang. Kebetulan kita Lombok juga dong. Kenapa, Bang? Di Lombok juga atau rupanya? Oke. Iya, saya di Lombok, Bang. Kebetulan lembaga kami bekerja di isu komunitas seragam gender dan seksualitas, khusus di bidang kesehatan terkait dengan HIV/AIDS sama infeksi menular seksual, Bang. Nah, tetapi pada tahun 2022-2023 kita mencoba untuk memperluas sebuah isu itu gitu. Nah, kemudian pada tahun 2003 kemarin di akhirnya itu kita membangun sebuah kemitraan untuk isu bencana alam gitu. Nah, teman-teman komunitas yang dari Lombok itu bergabung dengan beberapa lembaga yang dikelola oleh IDEP Foundation Bali. Kita diajak untuk menjadi mitra gitu. Meskipun dengan isu yang berbeda, tetapi setelah di lokasi tersebut itu ternyata isu HIV/AIDS itu juga termasuk ke isu kebencanaan gitu. Nah, karena ketika kita simulasi di Jemberana waktu itu ternyata di situ masuk bidang kesehatan untuk bagaimana membangun psikologis untuk masyarakat yang ada di situ gitu. Nah, karena selama ini kami kan memang bekerja di isu kesehatan yang khususnya HIV, tetapi ternyata ketika di lapangan itu kan kita memberikan informasi-informasi penting terkait dengan kesehatan, bukan hanya HIV-nya saja gitu. Nah, berarti dari pengalaman saya bermitra dengan mereka itu ternyata walaupun kita hanya konsen di isu kesehatan, tetapi tidak menutup sebuah kemungkinan bahwa isu masyarakat, kebencanaan itu sangat penting banget juga untuk orang-orang yang ada di lembaga maupun masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kembali ke tema kita pada hari ini yang ternyata adalah optimalisasi visibilitas itu, Rian mencoba untuk merefleksikan kembali gitu perjalanan dari tahun 2018. Memang kadang-kadang ada rasa yang apa ya, rasa semangat juga sih ketika kita ada donor yang kadang-kadang ketika kita membuat proposal project yang begitu besar, kemudian kita mencoba untuk menawarkan kepada mereka, tetapi itu tidak
tidak sesuai dengan harapan gitu. Padahal yang kita sudah susun itu memang sudah ada di program kerja lembaga kita yang untuk 3 tahun ke depan gitu. Karena kalau lembaga saya kan setiap bulan 12 dan udah waktu 3 tahun itu kita kan menyusun program besar gitu kan. Ada kadang-kadang 10 program yang bisa kita realisasikan dalam 3 tahun gitu. Nah, ketika kita melihat program tersebut atau flashback kembali ke program yang sudah kita susun itu, kita membuat sebuah proposal project yang bisa kita susun gitu. Nah, tetapi yang ada yang menjadi sebuah kendala seperti branding organisasi tadi gitu. Kadang-kadang meskipun di dalam sebuah lembaga tersebut ada beberapa orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama, tapi ternyata ada beberapa kendala-kendala yang kadang-kadang kita hadapi gitu. Nah, ingin tahu dari abang sendiri, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita adopsi menjadi sebuah referensi gitu di lembaga untuk mengoptimalkan semua kendala-kendala yang kayak tujuan yang ingin kita capai masih terkendala, kemudian strategi yang kita gunakan mungkin ini masih kurang gitu, kemudian manfaat yang harus kita berikan kepada masyarakat atau kepada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin membutuhkan proyek tersebut atau manfaat tersebut, Bang. Itu sih, Bang, untuk pertanyaannya. Mungkin ada tips, ada pengalaman mungkin dari abang sendiri untuk mengoptimalisasi visibilitas organisasi kita untuk kedepannya kira seperti apa. Oke, thank you Bang Roni, saya kembalikan. Baik, makasih banyak Bang Rian atas refleksi sekaligus pertanyaannya untuk Bang Misran. Nah, silakan Bang Misran untuk meresponnya. Saya kira ini soal strategi pengalaman-pengalaman Bang Misran ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan Bang Rian tadi. Silakan Bang. Isu yang kita usung atau kerangka kerja ya, kerangka program yang kita usung belum menarik bagi donor atau malah dia menawarkan hal yang lain ya. Itu yang paling penting di sini adalah ketika isu kita belum menjadi perhatian, maka yang pertama tentu kita harus membuat bagaimana isu kita menjadi penting, bukan banyak penting di kita tapi penting kemudian di publik ya, di publik, di donor dan sebagainya. Karena itu tadi branding isu namanya kan gitu kan. Dan kita harus bisa mencari memang dari angle manakah kira-kira misalnya begitu ya, supaya isu yang kita usung ini menjadi perhatian misalnya. Saya tertarik ketika dulu saya di lembaga anak bicara HIV, saya dianggap nggak punya kapasitas karena HIV itu tentang kesehatan gitu ya. Tapi ketika kita mulai menemukan data, jadi cara kita memberi ini tentu dengan based on data ya, atau ada evidence base gitu ya. Ketika menemukan data waktu dulu itu ada sekian banyak anak-anak yang terpapar ya atau terinfeksi ya dengan HIV, lalu kemudian kita menyatakan bahwa HIV itu tidak hanya di kelompok risiko tinggi gitu, tapi ada di kalangan keluarga, di kalangan anak-anak. Maka kemudian secara perlahan isu itu kemudian naik menjadi isu yang penting, di mana pembicaraan HIV/AIDS sudah masuk ke lingkup di kelompok-kelompok yang non risiko tinggi gitu ya, di isu keluarga, di isu anak, gitu, seperti itu. Nah, artinya maksudnya gini Mas Rian ya. Jadi satu hal kita memang bagaimana strategi untuk sustain organisasi kita, tapi sisi lain kita sudah komitmen, kita sudah mendeklar, bahkan kita sudah punya satu kan kita mendirikan satu lembaga, mengangkat sebuah isu kan karena ada keresahan di kita, ada keresahan di sekitaran kita gitu ya. Nah, gimana sekarang yang menjadi keresahan di kita, yang menjadi problem di kita, menjadi problem di komunitas kita itu juga harus bisa menjadi problem publik gitu ya. Itu strateginya dalam konteks memperkuat visibility isu tadi. Jadi kan ada strategi-strategi personal branding, ada organisasi branding. Nah, sekarang isu branding gitu. Jadi bagaimana membranding isu ini? Pasti harus ada evidence base ya, bukan bisa jadi kita buat kajian dulu, lalu kemudian diseminasikan dan sering dibicarakan di beberapa tempat gitu ya. Itu kemudian akhirnya itu menjadi perhatian gitu. Jadi kan sama dengan isu kekerasan kan begitu, karena banyaknya publikasi, berita dan sebagainya, lalu kemudian masuk menjadi satu konsen, bahkan kebijakannya keluar gitu. Jadi adalah penting bagi kita untuk membranding isu itu sendiri dengan
strategi-strategi. Tapi ingat data menjadi penting gitu. Itu mungkin secara singkat ya. Nah, tadi responnya seperti demikian bahwa kita perlu ada branding terutama berbasis data tadi ya, meskipun secara preferensi atau latar belakang kita bukan pada isu tersebut, tapi kita bisa memperkuat pada isu mana ini. Salah satunya soal data tadi. Saya boleh nanya, Ron? Yo, silakan, Pak Eko, silakan. Ya. Mau nanya ke Bang Misran, ini kan sebagian besar dari kita ini kan organisasi lokal ya. Sedangkan kalau tadi kita bicara visibility itu kan segmennya kan bukan hanya lokal tapi juga nasional maupun bisa jadi internasional gitu ya. Nah, gimana sebenarnya tips dan trik khusus untuk menyiasati itu ya? Bagaimana kita sebagai organisasi lokal bisa cukup visible di apa ya, di lensa atau di teropong untuk di level nasional ya. Saya baru semalam diskusi dengan salah satu pimpinan organisasi di Jawa Timur. Mungkin kalau teman-teman di Jawa Timur kenal juga mungkin Plato ya, Plato Foundation. Mereka cerita bahwa donor-donor mereka itu banyak dari misalnya kayak MTV Asia, terus beberapa donor filantropi Amerika, yang mereka sendiri itu nggak tahu gimana caranya kemudian mereka di reach out oleh mereka, oleh donor gitu ya. Itu tiba-tiba aja mereka dikirimin surat, terus kemudian diskusi, terus kemudian mereka dapat award. Nggak gede sih, tapi rutin, dan begitu diverse gitu. Isunya sebenarnya kekerasan seksual bahkan secara fokus ya, kekerasan seksual pada anak. Nah, ini cukup menarik karena mereka sendiri sebenarnya sangat jarang menerima dana dari donor umum gitu ya. Yang umum itu cuma UNICEF mereka bilang, itu pun belakangan. Tapi awal-awal mereka nyebutin beberapa donor yang saya sendiri nggak pernah dengar gitu ya. Itu banyakan dari Amerika, banyakan dari Eropa, dan kemudian memang mereka sendiri sangat sadar bahwa website mereka itu yang dugaan mereka ya, itu yang mengundang koneksi maupun komunikasi dari pihak luar. Web mereka juga diberikan fasilitas translasi ke Inggris segala macam gitu ya. Nah, aku nggak ngerti Bang, sebagai organisasi lokal misalnya ada di kita tahu ya, jadi kita bisa pelajarin. Sebenarnya kita bisa belajar. Justru Mas Eko tadi sudah membuka kenapanya gitu. Dan kita memang kalau ingin tahu lembaga Plato Foundation ini misalnya, teman-teman bisa searching dulu gitu ya. Kenapa Plato Foundation sampai kemudian cukup dikenal walaupun keberadaannya di satu daerah yang barangkali daerahnya belum tentu dikenal gitu ya. Itu sama dengan ini Mas Eko ya. Lembaga di apa namanya di Kalang sana. Berani dia membuat lembaga besar di sana ya. Donornya internasional semua, padahal lokasinya itu di ya bukan kota besar gitu ya, bahkan pedesaan gitu ya. Dan masih banyak lagi yang seperti itu. Nah, tadi sebenarnya sudah tersebutkan bahwa mereka punya keaktifan di website gitu kan. Dan bahkan website mereka apa namanya dual language gitu ya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu jadi pembelajaran buat kita. Jadi kita ini kan bukan berteori-teori ya, kita belajar dari ini. Nah, ini satu hal itu penting gitu ya, karena nasional dan internasional gitu ya, itu pasti akan menggunakan komunikasi yang bisa dipahami kan gitu ya. Itu salah satu strategi tadi dari 8 strategi tadi itu komunikasi ya, kekuatan komunikasi. Nah, itu penting gitu ya. Jadi salah satunya itu. Yang kedua, kita juga ingin lihat nih uh, 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 beberapa hal dari Plato Foundation ini, bagaimana mereka memanage program-program mereka. Karena salah satunya kenapa tetap terus dilanjutkan itu berarti kan ada hal baik yang mereka lakukan. Kalau hanya sekali kan gitu ya, hanya sekali barangkali mungkin itu kebetulan. Tapi kalau sampai berkali-kali bahkan kemudian direkomendasi gitu, bahkan eh, ada lembaga juga gitu ya, ada lembaga juga yang dia memang akan memutuskan kontraknya,
tapi dia masih tertarik dengan isunya dan dia merasa bahwa ini harus terus dikembangkan bahkan gitu ya di daerah itu. Tetapi secara finansial donor sebelumnya ini sudah enggak, memang sudah harus beralih gitu ya. Tapi dia kemudian memberikan mandat atau memberikan rekomendasi bahkan mendorong ya donor lain yang dia kenal baik untuk melanjutkan ini, gitu, melanjutkan ini. Itu sangat ada juga yang seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama tentu pengelolaan ya, manajemen program itu pasti baik. Kalau enggak akan mungkin lanjutkan. Yang kedua tentu manajemen lembaganya. Kalau manajemen lembaganya enggak baik, itu juga enggak. Jadi makanya yang kita perlukan persiapan adalah untuk ke visibility, masih tata kelola, baik tata kelola lembaga maupun tata kelola program, manajemen, dan itu kaitan dengan akuntabilitas tadi. Karena jangan sampai ketika kita branding bagus, tapi begitu orang datang kecewa, kan itu akhirnya malah kita nggak bisa, bahkan kerjasama dengan dia tidak, malah kita mendapatkan kalau tadi di salah satu apa namanya memorable ini tadi ya recommended, kalau kita seperti makan lah, kalau kita datang ke satu kuliner ini iklannya bagus di TikTok ada, kita datang, saya pernah, itu mungkin pernah ngalamin gitu ya, kita datang, wah ternyata nggak nggak enak kan gitu kan, akhirnya kita nggak recommended gitu loh, nggak recommended. Dan begitu kita datang, makanannya enak, pelayanannya bagus, ya, kemudian juga orangnya ramah-ramah di situ, kita nyaman berada di situ, selain makanannya kita nyaman di tempatnya. Saya katakan 99% kita sekarang ini ya di era digital ini pasti akan memposting itu. Recommended gitu ya, kira-kira begitu loh. Ya setidaknya walaupun kita nggak endorse dalam artian komersil, setidaknya kita mendapat pahala lah untuk membantu ekonomi dia. Pasti melakukan itu. Nah, itu yang paling apa ya menurut saya tadi Mas Iko, karena lembaga ini mengelola lembaganya programnya dengan baik, itu satu hal. Yang kedua, mengkomunikasikan apa yang ada di lembaganya dan di programnya dan di wilayahnya walaupun jauh secara digital gitu ya. Bahkan mungkin kita belum cek ya, nanti bisa dicek apakah dia juga membangun jaringan-jaringan juga ya, atau masuk di afiliasi lembaga mana, biasanya seperti itu. Karena mungkin Mas Eko Penabulu atau Mas Roni, saya juga sering kan kita di asesmen orang gitu ya, dari menjadi informan asesmen, bukan di asesmen. Kita menjadi informan asesmen oleh lembaga-lembaga internasional. Saya ingin bekerja di wilayah ini. Dan saya ingin mendapatkan lembaga yang seperti ini. Dan karena kita yang ada di nasional sudah dia kenal, maka kemudian kita menjadi informan assessment, ya, pasti kita akan memberikan rekomendasi lembaga yang menurut kita recommended juga. Kan gitu. Kita begitu. Itu pentingnya kemitraan tadi yang dibangun. Nah, saya pikir Plato Foundation ini melakukan. Iya, baik Bang Misran. Makasih banyak Pak Eko tadi atas pertanyaan sekaligus ceritanya soal apa yang ada di Jawa Timur dan bagaimana proses pembrandingan tadi Bang Misran juga udah merespon. Nah, tadi saya kira ada Bang Merlion Yuanda ya yang raise hand. Mungkin bisa open mic, silakan. Ya, mohon izin bertanya. Saya Merli dari Bengkulu, Mas Ube. Memang visibilitas menjadi kekuatan lah bagi kita semua, bagi organisasi. Tapi kalau di Bengkulu ini kan memang organisasi yang kecil, kemudian areanya terbatas, wilayahnya kecil, jumlah padat, jumlah penduduknya juga sedikit. Nah, yang menariknya adalah dari pengalaman-pengalaman selama ini, Mas Misran, bahwa donor itu cenderung ke daerah-daerah yang penduduk padat, area timur Jawa, Bengkulu, Sumatera, yang terutama daerah-daerah yang kecil itu jarang. Padahal kita sudah berupaya membangun komunikasi, memposisikan organisasi punya nilai tawar. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah donor itu memang bekerja berdasarkan area atau karena kepentingan saja, atau seperti apa? Mohon kiat-kiatnya, karena memang beberapa pengalaman kita beberapa tahun menjalankan organisasi sangat bukan sulit ya, memang terputus-putus untuk mengakses program ke donor.
Mohon kiat-kiatnya Mas Misran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya kira menarik ya. Pertanyaan sekaligus buah kritik ini. Silakan Bang Misran. Saya teringat begini, Mas. Dulu kita pernah berada di satu wilayah ya dengan satu lembaga internasional gitu ya. Dia melakukan di hanya dua dusun kalau tidak salah seingat saya, dua dusun. Sementara kita melakukan eh, program itu hampir tiga kecamatan. Jadi di era bencanaan dulu ya, ke era kebencanaannya. Kita tiga kecamatan dan lembaga ini hanya mengintervensi nggak sampai satu desa, hanya dua dusun, gitu ya, hanya dua dusun. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan apa namanya waktu itu forum kebencanaan gitu ya, yang dihadirin oleh gubernur, dihadirin oleh UNHCR dan sebagainya. Lembaga ini lebih sering tersebut eh, apa namanya dibandingkan dengan lembaga kita yang kerjanya di tiga kecamatan. Malah kita merasakan sendiri waktu itu kita hanya mendengar, tidak tidak masuk dalam jajaran list yang harus memberikan pandangan atau harus menginformasikan kegiatan gitu ya. Nah ini kenapa kan gitu kan? Ternyata salah satunya dalam hal pendokumentasian Mas gitu ya. Dalam hal pendokumentasian. Kita tiga kecamatan tapi pertama pendokumentasian apa yang kita lakukan di tiga kecamatan itu nggak begitu terstruktur dengan baik gitu ya. Jadi kayak semacam hanya mengkoleksi kegiatan kita jadinya gitu ya, mengkoleksi kegiatan. Jadi banyak ini kegiatannya. Bahkan kalau dituliskan itu kegiatan kita berlembar-lembar gitu ya dari semua tim. Nah sementara lembaga yang eh, yang bekerja hanya di fokus di dua dusun tadi itu, dia tidak hanya mengumpulkan tidak hanya mengumpulkan daftar kegiatan, tapi menganalisa situasi yang ada di situ, lalu kemudian membuat grafik apa namanya ada grafik yang dia selalu tunjukkan gitu ya tentang peningkatan perkembangan masyarakat yang ada di situ gitu dari sebelumnya mereka yang sakit berapa, kemudian yang sudah terobati dan kemudian yang sudah sembuh gitu ya misalnya gitu, yang kemudian yang sebelumnya apa namanya rumahnya hancur dia tunjukkan berapa orang berapa yang sudah kemudian punya rumah, siapa yang masih harus butuh. Jadi grafiknya bagus. Nah, itu dalam konteks pendokumentasian dan kemudian diseminasinya gitu. Jadi dia diseminasikan dengan baik kegiatan dan laporannya itu termasuk dengan infografis dan sebagainya itu dia kirim ke beberapa lembaga. Jadi dalam hal pelaporan lah kan. Jadi dia tidak hanya ke donor tentunya, dia laporkan ada regular report yang dia kirim ke badan apa namanya badan kebencanaan lalu kemudian ke bupati misalnya seperti itu dan dia sampaikan sehingga dia dikenal oleh mereka terlihat itu bahasa dia terlihat gitu terlihat melakukan sesuatu. Nah sementara kita tidak melakukan hal itu kita hanya berjibaku di lapangan ya dan melakukan kegiatan terus menerus tapi kita tidak mencoba mendokumentasikan dengan baik, mereport dengan baik dan mendiseminasikan dengan baik. Itu satu hal ya. Ini kaitannya dengan yang disampaikan Mas Rian tadi juga, bagaimana membuat sesuatu isu, satu wilayah, satu kondisi yang mungkin tidak terlalu dilihat orang, tapi kemudian menjadi penting untuk dilihat orang gitu ya. Mungkin itu salah satunya ya. Jadi apa namanya pasti tetap ada konsistensi yang dilakukan di situ. Kira-kira gitu. Nah, Indonesia Timur juga kenapa kan tidak serta-merta. Kenapa kemudian Indonesia Timur itu kemudian beberapa tahun terakhir menjadi concern gitu bahkan ada pengalihan ke sana karena memang ada apa namanya branding isu yang dilakukan di sana ya terus muncul data angka kemiskinan kelaparan dan lain-lain sebagainya gitu sehingga orang mulai menarik ke tanah untuk kemudian meriset dan sebagainya kan kira-kira seperti itu. Nah itu barangkali ya jadi tidak serta-merta juga ya kemudian situasi ada berubah. Tapi bagaimana kita kemudian nanti akan memobilisasi kalau donor internasional tidak tertarik, mana lagi donor yang mungkin tertarik gitu ya. Nanti di sesi keempat atau tidak salah atau kelima itu ada resource mobilization gitu ya. Itu ya. Baik, terima kasih Bang Misran, Bang Merli tadi. Nah ini saya kira karena kita sudah masuk pukul 11.01 ya, kita waktunya nanti tutup untuk sesi ketiga ini. Kita masih ada sesi keempat dan kelima. Tapi sebelum masuk ke sesi penutup, silakan Bang Misran barangkali ada poin-poin yang ingin disampaikan kembali. Silakan. Yang pertama
saya mohon maaf ya buat teman-teman, barangkali mungkin ada isu atau apa namanya ekspektasi yang tidak didapatkan dalam sesi ini gitu ya, karena kita punya keterbatasan juga, dan apa yang saya sampaikan sebenarnya juga lebih banyak dari proses pengalaman perjalanan dalam membangun organisasi ya, karena ada beberapa organisasi sehingga itu menjadi referensi penting ya, di samping memang kita belajar dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli. Nah, yang kedua adalah eh, apa yang kita lakukan sesungguhnya bukan sekedar kita untuk apa namanya visibility branding or personality ataupun organisasi saja, tapi pada dasarnya ini adalah untuk membangun kesadaran dan kepekaan ya yang lebih luas gitu ya, visibility ini terhadap kondisi-kondisi kesenjangan, terhadap kondisi-kondisi apa namanya keprihatinan ya di sekitar kita, apakah kaitan dengan lingkungan, apakah terkait dengan hajat orang banyak dan sebagainya. Kita ingin membranding itu sehingga itu menjadi perhatian, menjadi concern, dan kemudian melakukan sesuatu atau action. Itu lebih jauh dari itu untuk memperkuat dampak ya, dibanding sekedar kita hanya kenal-kenalan organisasi. Tapi untuk menuju ke sana, tentu kita membutuhkan wadah dan sebagainya, itulah organisasi kita. Jadi trust di organisasi juga harus dibangun, trust di apa namanya individu juga harus dibangun. Nah, maka itu penting apa personality branding, organization branding, isu apa namanya branding, itu semua harus dilakukan. Jangan sampai ketika kita sudah berhasil membranding isunya, bahwa contohnya di Bengkulu ada isu sosial masyarakat yang nggak diperhatikan, dan kemudian teman-teman melakukan itu, membranding itu mungkin lewat campaign dan sebagainya, berhasil. Tapi ketika ingin ada pihak yang ingin mengintervensi karena lembaga kita tidak apa ya tidak trustnya kurang dan sebagainya, akuntabilitasnya kurang, lalu kemudian kerjasamanya malah dengan yang lain yang barangkali tidak serius dengan isu ini, kita tahu kurang paham dengan isu ini, itu kan jadi masalah. Jadi lakukanlah mulai dari apa namanya individu, organisasi, dan isu, dan itu yang diperkuat dalam konteks visibility. Dan yang terakhir barangkali eh, jangan merasa alergi dengan berbagai macam platform media selama itu dikelola dengan baik. Kadang-kadang kan ada ya yang alergi-alergi, kalau TikTokan kan anak-anak ABG, ternyata cawapres semuanya juga main TikTok kan gitu. Kenapa? Karena itu segmennya ada kan gitu, segmennya ada, dan kita perlu melakukan itu. Jadi media sosial adalah hal yang positif yang saat ini perlu kita garap sebagai salah satu untuk digital platform dalam konteks visibility. Itu Mas. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Misran. Saya kira ada satu ungkapan ya yang tadi disampaikan, dan itu memperkuat sebagaimana kita tahu bahwa publish or perish. Artinya kalau kita tidak mempublikasi atau kita tidak mengeksistensikan diri, ya maka kita akan binasa. Itu saya lihat itu menjadi satu pilar visibilitas di samping akuntabilitas dan keberlanjutan. Dan sekalipun kita hari ini dipisahkan oleh waktu, tetapi teman-teman minggu depan tanggal 6 kita masih akan bertemu lagi dengan isu tentang strategi keberlanjutan UMS di Indonesia. Nah, itu kita akan dibersamai pula oleh Bang Misran. Jadi kawan-kawan silakan yang hari ini belum hadir, kawan-kawan yang lain silakan bisa diundang kembali, dan kita yang hadir ini hadir bisa memperkuat untuk diskusi bareng, kita bisa tumbuh bersama. Oke, makasih Mas Anton, kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu.